Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan ya bos. Oh iya, sebelumnya mohon izin dan mohon restu kepada guru-guru, pada mursyid, pada saudara-saudara yang dijalankan oleh Allah di jalur Dinut Tauhid, yaitu diizinkan dan diridhoi untuk saya menyampaikan sesuatu hal atau ajakan atau penularan yang mana yang saya ulang-ulangi, yang saya ulang-ulang setiap hari untuk saudara-saudara di luar sana yang belum tahu ilmu tauhid, untuk saya ajak segera dan lekas mendalami ilmu tauhid itu. Ya gimana ya, saya hanya ingin menularkan saja, saya hanya ingin menyampaikan, saya hanya ingin bertugas menjalankan tugas dengan senang hati saya, dengan kegembiraan hati saya, tanpa tendensi apapun dan pamrih apapun. Kalaupun nanti diberikan rezeki yang tidak terduga oleh Allah, itu adalah memang sarana yang saya gunakan, yang saya pakai untuk menularkan atau menuntun, membimbing, mengajak teman-teman ke jalur ilmu Dinut Tauhid ini. Karena tadi juga barusan melihat video yang mana beliau, siapa lupa saya namanya, mengatakan, apakah Anda tidak pernah bertanya, Anda di dunia ini ditugaskan sebagai apa? Apakah Anda tidak malu dengan pohon yang selalu berbuah tapi tidak akan pernah memakan buahnya? Apakah Anda tidak merasa angkuh apabila Anda melihat pohon-pohon yang mana pohon itu berbuah, contoh rambutan, durian, dan mereka berbuah tidak menginginkan buahnya itu, hanya ingin memberi, hanya ingin menyumbang, hanya memberi keseimbangan, hanya ingin mensedekahkan apa yang mereka buahkan, tanpa tendensi dan tanpa harapan apapun, atau tanpa tendensi, tanpa mengharapkan sesuatu apapun dari makhluk, bahkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya maaf sebelumnya mungkin untuk yang masih diperjalankan di ilmu syariat, Anda sendiri pasti juga udah capek, Anda sendiri juga udah bingung jalan mana, solusi apa yang harus Anda tempuh, Anda lakukan, doa yang seperti apa, amalan yang seperti apa sudah Anda lakukan, Anda amalkan. Tapi ternyata di dalam hati masih mengganjal, di dalam hati masih tidak sesuai ekspektasi Anda. Itulah wujud kasih sayang Tuhan pada kita. Karena memang sejatinya kita sendiri belum kenal sama Tuhan kita. Selama ini kita hanya mengenal identitasnya saja. Identitasnya, lafadznya Allah, zatnya atau sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kita tidak tahu siapa yang berperan, siapa yang memberikan energi kepada semesta alam ini, wujud aslinya. Maka dari itu Allah sendiri, Tuhan semesta kita, mengajarkan atau menginginkan beliau untuk dikenal secara jelas, agar selalu diingat,
atau selalu didikirkan. Karena tanaman sendiri sudah tidak menginginkan buahnya, tidak memakan buahnya, dan selalu berzikir sama Allah. Sedangkan manusia hanya berzikir atau hanya ingat dengan uang, hanya ingat dengan makanan, hanya ingat dengan kebutuhan, hanya ingat dengan keinginan, tidak ingat yang punya segalanya ini. Maka dari itu saya mengajak, lebih tepatnya, ingat yang punya segalanya dulu, baru Anda bisa merasakan sebenarnya dan sebetulnya Anda sendiri sudah sangat cukup dan sudah sangat-sangat dicukupkan, dilebihkan apa yang menjadi kebutuhan Anda. Hanya saja Anda tidak sadar dan tidak peka karena tertutup nafsu itu. Ya, Anda tahu sendiri, wah ini sponsor nggak masalah. Saya juga nggak ada tendensi apapun, nggak mau endorse siapapun. Kalaupun ada ya monggo, tapi jangan pernah sekalipun sesuatu hal yang membuat hati saya itu lalai atau lupa sama Allah. Kalau seumpama Anda menginginkan bantuan saya, silahkan, tapi jangan sampai mengganggu pikiran saya atau mengganggu hati saya untuk selalu ingat kepada Allah. Ya maaf sebelumnya, bukan saya sok suci. Saya hanya iba. Saya hanya ingin menolong. Saya hanya ingin menularkan apa pengalaman-pengalaman saya selama ini, yang mana ketika masih diperjalankan sama Allah ahli hijab atau ahli yang mana memandang segala sesuatu itu dari satu sisi, paham kan maksudnya? Itu rasanya seolah-olah apa yang kita cita-citakan akan tercapai dan akan membahagiakan kita, tapi ternyata apa yang terjadi? Amarah, kebencian, kesumpekan, keegoan itu sangat-sangat memupuk, sangat-sangat menambahi beban dan menambahi kita jauh sama Allah. Maka dibalik itu Allah sendiri berkenan dan berkehendak untuk menghilangkan segala sesuatu yang bisa melalaikan Allah. Contoh harta benda, ya mungkin nyuwun sewu, ya diraba-raba sendiri apa yang mengganggu diri Anda untuk tidak ingat sama Allah. Dunya brono, tanah, uang, ya maaf keluarga. Bukan berarti kita harus membuang segalanya, tidak. Allah tahu batasan Anda, Allah tahu Anda membutuhkan apa. Ketika Anda sabar, menerima, ikhlas, pasti akan dibukakan nikmat-nikmat yang lain. Bahkan nikmat itu bukan kekayaan, tapi wujudnya sangat-sangat tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Beliau maha sempurna, maha segalanya. Kalau kita masih tertutup hijab, tidak akan mungkin bisa merasakan, tidak akan pernah peka apa yang diberikan. Ya mungkin banyak pertanyaan dari Anda enak kerja tiap hari, konteksnya bukan gitu ya bos ya.
Ketika hati Anda bersih, ketika hati Anda sudah jernih, wadah Anda sudah bersih, kinclong, mau diisi apapun, insya Allah itu akan didasari karena kehendak Allah dan penuh keikhlasan. Contoh ini tadi, saya juga ini pulang dari ladang, pulang dari bantu-bantu orang tua. Biasanya orang-orang jam 10 juga sudah selesai, sudah pulang, sudah istirahat. Ini tadi sampai jam tengah 1. Alhamdulillah kalau kita dikehendaki dan diperjalankan dan tahu porsi kita, dan kita sami'na wa ta'na dengan kehendak Allah, apa yang kita lakukan pasti penuh dengan keikhlasan dan tidak ada tendensi apapun. Mau dibayar mau tidak, wallahu a'lam, itu bukan ranah kita. Walaupun secara syariat ada yang namanya hukum syariat ya, atau hukum adat, atau hukum bermasyarakat, hukum sosial. Ketika kita membutuhkan tenaga seseorang, pasti kita memberikan imbalan. Tapi ya saya tekankan lagi ya, perbarui niat, niat nolong saja sudah beres. Ketika nanti tidak dibayar, ketika nanti tidak mendapatkan harta dunia, tidak akan pernah menyesal sama sekali. Dan semua perjalanan itu akan sangat ringan, sangat enteng, dan sangat membahagiakan karena kita memang sudah punya keterikatan langsung dengan Allah. Makanya saya sarankan segera mempelajari ilmu tauhid dengan cara ya mungkin berbaiat. Nanti kalau nggak gitu ya harus bisa kita untuk selalu mencari guru agar memahami apa yang ada di dalam kandungan ilmu tauhid. Tingkatannya nanti memahami, meyakini, dan menjalani. Ketika kita memahami dan tidak dijalankan, itu hanyalah sebuah koleksi, hanyalah sebuah pajangan, dan hanyalah sebuah gantungan hiasan semata. Tapi ketika difahami lalu diyakini, kita yakin dan kita ingin lebih meningkat lagi keimanan kita dan keisanan kita, ya harus ditingkatkan. Yakin ternyata Gusti Allah ada, yakin wujudnya seperti ini, yakin semua ini yang meliputi adalah Allah, maka akan sama Allah sendiri akan ditingkatkan, kelasnya ditingkatkan. Ketika sudah kita belum merasa cukup dalam mengenal Allah, pasti akan diangkat dan selalu diberikan ujian yang mana akan menaikkan tingkat kita atau kelas kita. Nah, sebelum kita masuk ke menjalani, harus dibekali dengan memahami dan meyakini, baru kita menjalani. Ini akan sangat-sangat sinkron dan sangat-sangat bertahap. Karena kalau kita menjalani tanpa ilmu, ya akan bahaya. Maksudnya bahaya gimana? Anda melakukan, contoh ya, Anda berdoa sama Allah, ya Allah, naudzubillah seumpama Anda sendiri. Ini memang sebenarnya pengalaman saya. Ya Allah, saya pernah mendengar sesuatu cerita yang mana katanya kalau kita nanti dihisab tidak punya apa-apa, nanti masuk surganya enak. Ketika kita berdoa dan langsung dikabulkan sama Allah, seketika itu juga mulai surut, mulai hilang, mulai diambil semua yang urusan selain Allah, atau ya hal-hal yang bisa melupakan Allah. Akhirnya kalau tidak didampingi sama ilmu dan keyakinan, pasti Anda akan kewalahan dan Anda akan pusing. Di situ kan makanya gunanya ketiga-tiganya itu harus
difahami dan dicerna dengan baik. Saran saya untuk Anda, referensi untuk ilmu tauhid, mohon kalau Anda memang orang akademisi, Anda segera belajar kepada Dr. Andes Insinyur Profesor Fahrudin Faiz. Dan kalau ingin meningkatkan lagi dengan cara-caranya, dengan praktek-prakteknya, Anda bisa berguru kepada Gus Molason Rosid. Insya Allah beliau itu orangnya sangat tulus sekali, tidak ada tendensi apapun, dan beliau sendiri membatasi saya hanya penyampai. Kita hanya boneka, kita hanya wayang, kita hanya robot, aktor, remote, dan juga sutradara ada di belakang. Yang mana beliau hanya cukup membekali saja, tidak sampai nanti ke atas. Hanya Anda sendiri yang bisa bertemu dengan Allah ketika masih hidup dan sebelum mati. Tapi walaupun beliau berkata seperti itu, secara hukum sosial kita tetap sangat-sangat menghormati dan sangat-sangat menjunjung tinggi, karena berkat ilmu dan berkat pengalamannya yang dilewatkan beliau, kita bisa mengenal lebih jauh tentang Tuhan kita yang kita sembah selama ini. Terima kasih banyak. Sementara itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.